Selamat siang, salam sukacita. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dian Marlina, SPD, penyuluh agama Katolik Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya akan bawakan materi tentang 10 perintah Allah. Bicara tentang perintah berarti ada sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Nah, 10 perintah Allah, 10 perintah Allah yang wajib dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh umat Katolik yang menjadi pengikut Allah atau pengikut Kristus sendiri. Nah, apa saja perintah-perintah Allah itu? Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, baik, ini adalah perintah pertama. Berarti kita sebagai umat Allah harus menyembah dan memuja hanya kepada Allah saja. Karena Allah hanya dan adalah satu. Di dalam Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa perintah Allah ini melarang tentang pemujaan berhala. Misalnya menyajikan contoh-contoh praktik terlarang seperti pemujaan ciptaan apapun, setan-setan, kekuasaan, kenikmatan, ras, suku, leluhur, negara, dan uang. Perintah yang kedua, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Baik, perintah Allah kedua ini melarang penggunaan nama Allah dengan sembarangan. Menurut ajaran Katolik, perintah ini tidak melarang penggunaan nama Allah ketika mengucapkan sumpah khidmat yang diselenggarakan oleh otoritas yang sah. Namun, berbohong ketika mengucapkan sumpah dengan menyerukan nama Allah demi tujuan magis. Sekali lagi, ketika kita berbohong, mengucapkan sumpah, menyerukan nama Allah demi tujuan magis, atau menyuarakan kata-kata kebencian atau perlawanan terhadap Allah, itu dianggap atau dipandang sebagai dosa penghujatan. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Paus Benediktus yang ke-16 mengutip kata-kata Yakob, seorang akademisi dari Rabi Yahudi, untuk menjelaskan bahwa bagi Israel memelihara perintah ini adalah lebih dari sekadar ritual. Perintah ini merupakan suatu cara meneladani Allah yang beristirahat pada hari ke-7 setelah peristiwa penciptaan dunia. Selain itu, perintah ketiga ini membentuk inti dari tatanan sosial. Nah, bagi kita umat Katolik, ajaran Yesus bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Berarti bahwa perbuatan-perbuatan baik pada saat kebutuhan orang lain menuntutnya dapat menjadi bagian dari hari istirahat. Katekismus kembali menyajikan panduan tentang bagaimana merayakan hari Tuhan, termasuk menghadiri misa pada hari Minggu dan hari-hari raya wajib. Nah, pada hari-hari tersebut, umat Katolik mungkin tidak bekerja atau melakukan aktivitas yang menghalangi ibadah yang ditujukan kepada Allah. Tetapi karya-karya belas kasih dan relaksasi yang pantas dalam semangat sukacita diizinkan. Nah, perintah Allah yang pertama, kedua, dan tiga adalah relasi antara manusia dengan Allah. Kemudian, mari kita lihat perintah Allah yang keempat. Seperti yang kita tahu, perintah Allah yang keempat adalah hormatilah ibu bapamu. Nah, Paus Benediktus yang ke-16 lagi-lagi mengatakan bahwa Rabi Neusner secara tepat memandang perintah ini sebagai penahan jantung tatanan sosial. Perintah keempat, memperkuat hubungan antar generasi, menjalin hubungan yang jelas antara tatanan keluarga
dan stabilitas sosial, serta mengungkapkan bahwa keluarga dikehendaki sekaligus dilindungi oleh Allah. Karena cinta tanpa syarat dari bapak dan mama untuk anak-anak mereka mencerminkan kasih Allah. Sekali lagi, cinta bapak dan mama mencerminkan kasih Allah kepada seorang anak. Dan karena mereka memiliki suatu tugas untuk meneruskan iman kepada anak-anak mereka, maka Katekismus Gereja Katolik menyebut keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga atau suatu komunitas yang sangat istimewa yang merupakan sel awal mula kehidupan sosial. Baik, sekarang perintah yang kelima, jangan membunuh. Bagi saya, membunuh itu bisa kita lakukan dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita yang lain. Contoh, kalau kita membuli orang sampai orang malu, itu juga membunuh. Maka menurut saya itu membunuh yang paling dan sangat kejam. Baik, perintah yang kelima, menuntut penghormatan atas kehidupan manusia atau seseorang, dan secara lebih tepat dapat diterjemahkan menjadi jangan membunuh, jangan melakukan pembunuhan terencana di luar hukum. Dalam khotbah di bukit, Yesus Kristus mengingatkan adanya perintah jangan membunuh, dan kemudian menambahnya dengan larangan-larangan terhadap kemarahan, kebencian, serta dendam. Lebih lanjut lagi, Kristus meminta murid-muridnya supaya mengasihi musuh-musuh kita. Yang keenam, jangan berzinah. Menurut gereja, manusia adalah makhluk seksual yang identitas seksualnya harus diterima dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Perbedaan jenis kelamin dimaksudkan seturut rancangan ilahi untuk saling melengkapi. Masing-masing memiliki martabat yang sama dan diciptakan sesuai citra Allah sendiri. Tindakan seksual atau persetubuhan adalah suci di dalam konteks hubungan suami istri. Nah, itu mencerminkan suatu anugerah bersama seumur hidup dan lengkap antara seorang pria dan seorang perempuan. Gereja Katolik memandang semua tindakan seksual di luar pernikahan adalah dosa berat. Konsekuensi dari seriusnya dosa tersebut membuat seseorang tidak dapat menerima komunion kudus sampai ia menyesal dan menerima pengampunan dalam sakramen tobat. Yang ketujuh, jangan mencuri. Katekismus menjelaskan bahwa perintah ketujuh mengatur tentang barang-barang duniawi, melarang perusakan, penggunaan, atau pengambilan secara tidak adil dan tidak benar atasnya yang adalah milik orang lain. Nah, menurut katekismus, pencurian berarti merebut milik orang lain dengan melawan kehendak wajar pemiliknya. Secara tidak adil mengambil dan menahan milik orang lain dipandang sebagai pencurian, meskipun tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup hukum sipil. Tindakan-tindakan berikut juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah yang ketujuh. Manipulasi harga demi mendapat keuntungan di atas penderita orang lain, korupsi, pemanfaatan tanpa izin atas barang publik demi kepentingan pribadi, pekerjaan yang dilaksanakan dengan buruk, penghindaran pajak, pemalsuan cek, atau alat pembayaran apapun, sehingga bentuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta serta pemborosan itu semua termasuk dalam pencurian. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Jangan bersaksi bohong. Katekismus menjelaskan bahwa mengucapkan saksi dusta atau mengatakan kebohongan dengan maksud menipu
mencakup seluruh pelanggaran akan kebenaran. Gereja mewajibkan mereka yang telah merusak reputasi orang lain untuk melakukan pemulihan atas ketidakbenaran yang telah mereka sampaikan. Para imam dilarang melanggar kerahasiaan, pengakuan dosa, betapapun berat dosa yang dilakukan oleh peniten ataupun dampaknya terhadap masyarakat. Oke. Termasuk juga dalam ajaran gereja mengenai perintah ini, yaitu kewajiban umat Kristen. Kewajiban kita sebagai umat Katolik yang merupakan pengikut Kristus adalah mengenai perintah ini adalah memberikan kesaksian iman dengan jelas, benar, dalam situasi-situasi tertentu. Bicara yang benar adanya. Jadi, gereja mengecam penggunaan media modern yang menyebarkan ketidakbenaran, baik oleh individu, institusi bisnis, ataupun pemerintah. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Perintah ke-9 dan ke-10 berhubungan dengan keinginan, yang adalah suatu kecenderungan atau disposisi dalam diri seseorang dan bukan suatu tindakan fisik. Katekismus membedakan antara keinginan yang tidak teratur dari kedagingan dan keinginan yang tidak teratur atas milik duniawi orang lain. Yesus menegaskan perlunya kemurnian pikiran, sebagaimana juga tindakan, dan menyatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu ada dalam Injil Matius bab 5 ayat 28. Silakan dibuka. Oke. Lanjut. Kemurnian hati diperkenalkan oleh pemerintah ke-9 merupakan prasyarat untuk memandang Allah serta memungkinkan seseorang untuk melihat situasi dan orang lain sebagaimana Allah melihatnya. Katekismus mengajarkan bahwa terdapat hubungan antara kemurnian hati, kemurnian tubuh, dan kemurnian iman. Perintah yang terakhir ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Kelepasan hati dari harta kekayaan merupakan tujuan dari perintah ke-10 dan sabda bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena menurut katekismus hal ini diperlukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Keinginan akan milik orang lain dilarang oleh perintah ke-10 karena dipandang sebagai langkah pertama menuju tindakan pencurian, perampokan, dan penipuan. Segala keinginan mata ini menghantar pada kekerasan dan ketidakadilan. Santo Paulus Rasul menggambarkan konsep ini di dalam surat Filipi, di mana ia menuliskan mandat duniawinya, menyatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Sebagaimana Yesus menyatakannya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ajaran gereja tentang perintah ke-10 diarahkan pada sikap yang sama ini atas barang-barang duniawi. Umumnya disebut dengan istilah kemiskinan. Jadi baik, pemirsa, sekian penjelasan singkat saya tentang nilai-nilai 10 perintah Allah untuk kita umatnya, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi saya selanjutnya. Terima kasih.